Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkia. Saya dari kelas D3 RPLA 4402. Di sini saya akan menjawab soal asesmen praktikum mata kuliah PBO. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Di mana nomor 1 ini membuat sebuah modul untuk pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembelinya. Modul pengiriman tersebut membutuhkan beberapa data, di antaranya nama penjual, alamat penjual, nama pembeli, ongkos kirim, nama ekspedisi, dan nomor resi. Nah, selain data di atas, terdapat beberapa komponen opsional yang dapat dipilih oleh pembeli, di antaranya biaya asuransi, ada dropshipper, di mana data dropshipper ini akan pertama ada nama dropshipper dan nama dropshipper. Lalu ada jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa menjadi dropshipper juga dan ongkos kirim lebih dari 20.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon ongkos kirim sebesar 5.000. Di sini ada perulangan polimorfisme overloading, di mana overloading itu pada konstruktor ada 4 di sini. Nah, dan ini untuk contoh keluarannya. Nah, di sini ada catatan dan petunjuk, di mana untuk keseluruhan contoh di atas pengirim utamanya adalah Eiger yang berlokasi di Bandung Kopo. Untuk kasus dropshipper, data pengirim dan data dropshipper harus dimasukkan seluruhnya. Namun yang akan ditampilkan adalah data dropshipper sebagai pengirim. Lalu dalam soal ini Anda tidak perlu membuat mekanisme proses input dan output data. Di kelas utama silakan membuat data statis seperti di atas dan kemudian melakukan proses pembuatan objek ke konstruktor yang sesuai dengan jenis pengiriman di atas. Anda tidak perlu membuat kelas transaksi yang lengkap, cukup membuat konstruktor dan metode untuk menampilkan data saja. Oke, di sini saya membuat 3 kelas, ada main, ada Tokopedia, dan ada transaksi. Nah, di transaksi ini saya kelasnya untuk menyimpan data-data yang sesuai diminta oleh soal. Ada 7 ini ditambah 2 biaya asuransi dan dropshipper. Nah, di sini juga saya menambah satu atribut lagi, ada asuransi dan nominal asuransi, di mana asuransi ini untuk mengecek apakah inputan menggunakan asuransi atau tidak, dan jika menggunakan dia akan mengembalikan nilai nominal asuransi ini. Nah, di sini ada overloading konstruktor. Di sini saya membuat defaultnya. Dan untuk yang normal, mana yang normal ini dia hanya ini dia kayak seperti defaultnya gitu. Mencetak nama transaksi, nomor resi, nama ekspedisi, ongkos kirim, nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, dan alamat penerima. Ini tidak ada yang diubah. Jadi ini sama untuk isi dari konstruktornya yang akan dieksekusi pertama jika terpanggil konstruktor yang normal. Dan untuk dropship, dia ada tambahan dropship, di mana dropship ini dia akan mengganti nama pengirim dan alamat pengirim. Nah, untuk di asuransi saja dia ada penambahan asuransi dan nominal asuransi. Nah, di mana jika ongkos kirimnya lebih besar dari 20.000, maka ongkos kirim akan diubah menjadi ongkos kirim dikurang dari 5.000. Dia mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Dan jika inputan menggunakan konstruktor asuransi dan dropship, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Sini ada setter getternya untuk mengambil dan mengisi jika ada update, jika terjadi overriding. Nah, di sini saya menggunakan extend. Di sini ada turunan, di mana transaksi ini adalah superclass dan Tokopedia ini adalah subclassnya. Nah, karena Tokopedia ini adalah subclass dari transaksi, dan di transaksi ini ada 5 konstruktor saya membuat, maka di subclassnya juga harus membuat 5 metode, 5 konstruktor maksudnya. Nah, lalu di sini ada panggilan super, di mana isi dari konstruktor ini akan dipanggil dan ditambah 2 atribut dari subclass ini. Sama untuk ke bawahnya, dan di sini ada pemanggilan untuk mencetak. Di sini untuk mencetaknya saya menggunakan string
ada asuransi dan dropship untuk mengecek apakah inputan menggunakan asuransi dan dropship atau tidak. Nah, jika asuransinya tidak sama dengan tidak, ini maksudnya equals, dan ignore case itu dia mengabaikan huruf besar kecilnya dari setiap huruf. Nah, jika asuransinya sama dengan tidak dan dropshipnya sama dengan tidak, maka dia akan mencetak yang normal ini. Dan jika asuransinya tidak dan dropshipnya iya, maka dia akan mencetak yang dropship. Lalu untuk jika asuransinya ya dan dropshipnya tidak, maka dia akan mencetak yang asuransi. Kemudian jika asuransinya ya dan dropship ya, dia akan mencetak yang asuransi dan dropship ini. Bagaimana jika inputan mengisi di luar dari ya atau tidak, dia akan mencetak ini. Maaf, sepertinya Anda salah input. Silakan input ya jika memakai dan input tidak jika tidak memakai. Oke, di sini saya sudah membuat 4 pesanan di mana sesuai dengan ini. Ada asuransi dropship dan dropship, ada asuransi saja dan normal, dan ada dropship saja. Saya sudah membuat, ini ada ya ini berarti dia menggunakan dropship, dan asuransi ini ya tidak, berarti dia hanya menggunakan asuransi, ini tidak memakai keduanya, dan ini hanya memakai dropship saja. Kita coba run. Nah, ini untuk hasilnya. Kita coba cek. Nah, untuk asuransi dan dropship dia sama, ada nama pengirimannya berubah menjadi dropship 1, lalu nominal asuransinya ada, dan untuk asuransi dia ke bawahnya sama sesuai. Oh, ini nama ekspedisinya Dayakolot, ini salah. Di sini mana? Nah, ini nama ekspedisinya. Di sini salah. Di sini JNT. Oke, kita coba run ulang. Nah, ini JNT, ongkos kirimnya 16.000, pokoknya sama, dan nominal asuransi. Dan untuk yang normal juga sama, dia seperti default. Untuk yang dropship juga sama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.